Pada prinsipnya semua penyakit itu muncul akibat seseorang sering mengumbar hawa nafsu, sehingga Allah menurunkan azab atau peringatan agar manusia itu kembali ke jalan yang benar, ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Biasanya orang itu yang kalau diingatkan, ya, langsung merasa tersinggung, ya, karena merasa dirinya itu baik, bagus, benar, nggak pernah salah di hadapan Allah, ya dianggapnya ya ini karena makanan asam urat, karena makan kacang-kacangan, ya gitu aja. Itu biasanya orang asam urat itu yang model seperti itu biasanya agak sulit sembuh, dan kalaupun sembuh ya dosanya masih nempel, ya. Karena apa kok masih nempel? Ya belum mohon ampun, merasa bangga dengan penyakitnya. Kalau dibilang sakit itu karena Allah itu sayang, dosanya dirontokkan. Iya, saya tahu itu memang ada keterangannya dalam hadis sahih, tapi bukan penyakit asam urat, bukan penyakit diabetes, bukan penyakit stroke. Jadi penyakit yang berat-berat itu nggak masuk hitungan di situ. Jadi harus tahu yang dimaksud dosanya rontok itu orang-orang yang sudah mengakui kesalahannya, bertobat, mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya, terus diberi sakit. Biasanya sakitnya itu ringan. Contoh sakit ringan ya bangun tidur tiba-tiba tumitnya sakit, ya hanya beberapa menit saja sakitnya, setelah itu sembuh tanpa diberi obat, ya, hanya dipijit-pijit sedikit biasanya sembuh. Atau bangun tidur tiba-tiba lehernya kaku, bangun tidur tiba-tiba rasanya agak meriang, ya hanya beberapa menit atau beberapa jam ya sudah sembuh, ya biasanya seperti itu jenis penyakit yang dirontokkan dosanya itu seperti itu, bukan penyakit yang berat-berat. Adapun penyakit stroke, gagal ginjal, diabetes, jantung koroner, asam urat, kolesterol bukan termasuk itu. Jadi harus tahu. Di video Bunda itu selalu mencontohkan ada makanan, ada minuman, ada es campur. Jadi minuman kekinian itu ya kata dokter Zaidul ya minuman yang gak sehat. Tapi kan sebelahnya ada jamu, ya, jamu kunyit, jamu beras kencur, serai yang direbus, cengkeh, kan gitu. Sebelahnya ada makanan yang digoreng tapi yang sebelahnya direbus. Jadi harus diimbang seperti itu. Jadi orang-orang kuno dulu itu kan sehat-sehat, ya, karena beliau itu bertanggung jawab dengan apa yang beliau makan. Jadi kalau makan goreng-gorengan tapi ya nanti nyangkul di sawah, ya, terus jalannya ke pasar jalan kaki. Kalau orang sekarang kan naik motor, naik mobil. Jadi apa yang kita makan, kita ini harus bertanggung jawab. Jadi kalau makan terus dibuat tidur, ya lemaknya ya nggak kebakar, ya. Jadi membakar lemak itu ya banyak cara, ya, entah itu bersepeda, naik sepeda ontel, atau naik turun gunung, atau nyangkul, atau apa, pokoknya dibuat gerak. Nah itu nanti kan kebakar, ya, lemaknya kebakar, kalorinya, ya, jadi ya nggak jadi lemak yang menumpuk, ya sudah dipakai lah istilahnya. Jadi kalau dokter mengatakan istirahat yang cukup, olahraga, kalau habis makan dibuat gerak, nah itu nanti ya keluar lagi kan melalui tenaga, jadi tenaga lah istilahnya makanan yang dimakan. Ya yang selama ini saya amati ya itu memang benar, ya. Jadi kalau Bunda itu ya olahraganya ya jalan itu, ke pasar jalan, ke masjid jalan, ya cari masjid yang agak jauh, ya, cari pasar yang agak jauh. Kalau pasarnya itu memang terbukti dekat dengan rumah, ya biasanya berulang sampai 2 kali, kembali lagi, ya niat supaya ya gerak aja. Naik turun tangga tiap hari ini kan termasuk olahraga juga, ya. Jadi kalau habis makan tiduran, duduk-duduk di depan komputer itu ya nggak kebakar kalorinya, ya makanya ya gemuk-gemuk. Kalau Bunda ini saya batasi, ya, makanan yang saya makan itu harus
cukup. Jadi saya nggak nuruti hawa nafsu, sebenarnya ini enak ya, mau dimakan semua enggak, kalau habis satu ya sudah. Kalau makan yang goreng-gorengan itu habis satu, itu nanti minumnya jamu. Terus minuman es campur kan manis, itu saya imbangi, berarti nanti makannya atau makan kue-kuenya ya yang enggak manis-manis seperti itu. Terus nasinya dikurangi.